Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina Forum Mahasiswa Mojokerto Universitas Negeri Surabaya, Bu Ima Quraton Ainin MPD. Yang saya hormati Ketua Umum Forum Mahasiswa Mojokerto Universitas Negeri Surabaya, Riki Ramadhani. Yang saya hormati Febriansah Gilang Aris Pradana selaku pemateri. Yang saya hormati Panitia PKM Center Formato 2020 dan para peserta PKM Center Formato 2020 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita dapat melaksanakan acara PKM Center Formato 2020 dengan tema Persiapan PKM Tahun Pendanaan 2021. Perkenalkan, saya Muhammad Enrico Ibrahim, jurusan PMPKN Angkatan 2019 dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Forum Mahasiswa Mojokerto. Saya di sini sebagai MC dan moderator pada acara hari ini. Agar acara dapat berjalan dengan lancar, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Baik, untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua Umum Forum Mahasiswa Mojokerto, Universitas Negeri Surabaya, lalu dilanjutkan dengan sambutan Kepala Departemen PSDM, lalu dilanjutkan dengan coaching klinik, selanjutnya sharing center, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Forum Mahasiswa Mojokerto Universitas Negeri Surabaya kepada Mas Riki Ramadhani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada teman-teman panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Semoga dalam pertemuan hari ini kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat selalu. Yang terhormat Pembina Forum Mahasiswa Mojokerto Universitas Negeri Surabaya, Ibu Ima, yang saya hormati pemateri pada siang hari ini, Mas Gilang, dan teman-teman semua yang hadir dalam acara siang hari ini dalam rangka coaching klinik dan sharing session PKM Center Formato. Harapan besar saya dalam acara siang hari ini, teman-teman di sini semua bisa saling sharing kepada teman-teman dari daerah yang sama, yaitu daerah Mojokerto. Dan nantinya dalam acara PKM Center ini diharapkan teman-teman nanti bisa memberikan kontribusi ya di dalam PKM nanti di tahun pendanaan 2021. Dan harapan besar saya dan teman-teman di Forum Mahasiswa Mojokerto ini, teman-teman nantinya diharapkan ada yang mengikuti PKM ini dan jika nanti didanai, alhamdulillah bisa menjadi suatu kebanggaan sendiri bagi teman-teman Formato Unesa dan juga teman-teman yang lain. Dan dalam acara sharing session ini diharapkan teman-teman nanti bisa saling interaktif dengan Bu Ima yang sudah berkompeten ya ibaratnya di bidang PKM begitu, dan Mas Gilang yang nanti akan hadir di sini, yang mana kita tahu sendiri Mas Gilang itu salah satu yang sudah lolos ke PIMNAS, artinya sudah sangat-sangat berpengalaman. Nah, ini nanti
jadikan ajang PKM Center Formato ini ajang kita sebagai sharing, kemudian bagaimana tips trik kita lolos di PKM. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Forum Mahasiswa Mojokerto Universitas Negeri Surabaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes, sebelumnya suara saya sudah masuk. Baik, sudah Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Makuratul Aidil 2020. Yang terhormat Saudara Negara Pribadi Selangor 2020. Yang terhormat para materi, yang terhormat para panitia dan saya bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kami dapat kumpul bersama di kesempatan kali ini. Selain itu juga mari kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, perkenalkan sebelumnya, saya Anissa Rizky dari jurusan PGSD Angkatan 2018 selaku Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Forum Mahasiswa Mojokerto 2020. Nah, seperti yang kita ketahui, sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang mana memiliki aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, sewajarnya jika mahasiswa adalah pencetus ide dan kreativitas yang utama pada kawasan kampus. PKM sendiri adalah program kreativitas mahasiswa yang mana mewadahi ide dan kreativitas para pemuda di Indonesia, khususnya mahasiswa. Oleh karena itu, kami dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia membuat salah satu program yaitu PKM Center Formato, yang mana PKM Center Formato ini bertujuan untuk mewadahi mahasiswa UNESA yang berasal dari Mojokerto untuk mendapatkan informasi mengenai PKM dan membantu untuk pembentukan tim PKM nantinya. Besar harapan kami bahwa nantinya mahasiswa Mojokerto utamanya akan berprestasi dalam program ini dan sampai ke PIMNAS nantinya, serta nanti membawa nama harum Mojokerto ke ranah universitas maupun nanti ranah nasional. Nah, untuk kurang lebihnya, saya meminta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Acara selanjutnya adalah coaching klinik yang dipandu oleh pembina Forum Mahasiswa Mojokerto Universitas Negeri Surabaya. Namun saya akan membacakan peraturannya terlebih dahulu. Baik, peserta yang pertama, peraturan pertama adalah peserta hanya boleh berbicara saat ditunjuk oleh moderator. Lalu yang kedua adalah peserta diharapkan tidak mengaktifkan fitur present screen. Lalu yang ketiga, peserta dilarang mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Lalu yang keempat yaitu ketika hendak mengajukan pertanyaan, peserta wajib mengetikkan data diri pada room chat Google Meet dengan format nama, mohon maaf ya, ralat, nama underscore jurusan. Lalu yang kelima, mohon maaf, peserta hanya diperbolehkan mengajukan pertanyaan setelah ditunjuk oleh moderator. Dan mohon untuk mengaktifkan mic dan kamera ketika mengajukan pertanyaan. Baik, kepada Bu Ima, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, benar menyenangkan sekali bisa berjumpa dengan rekan Formato untuk bisa bagaimana menjadi mahasiswa yang baik dan produktif serta menjadikan Ormade ini, organisasi mahasiswa yang ada di daerah ini menjadi lebih produktif. Saya menyampaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar keterkaitannya dengan program PKS. Jadi alhamdulillah posisinya sekarang saat negara kita ini mengalami sebuah reformasi pendidikan dengan adanya beberapa kebijakan baru dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk lebih fleksibel dalam pembelajarannya, bisa mengakses perkuliahan tidak hanya di bangku perkuliahan tapi juga di lapangan, mengakomodasi aktivitas-aktivitas lapangan menjadi konversi dalam PKS. Itu membuat kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa berkreasi tidak di bangku kampus, tidak melalui teoritik, tapi langsung kepada implementasi praktik di lapangan. Dan momentum yang paling salah satunya yang paling berharga nanti adalah ajang untuk PIMNAS. PIMNAS itu ajang paling bergengsi untuk kegiatan kemahasiswaan. Kenapa? Di tingkat nasional, kenapa? Karena di PIMNAS ini kegiatannya adalah kegiatan akademik yang ilmiah dan menjadi pertarungan antar universitas di seluruh Indonesia untuk membuktikan kredibilitasnya dan untuk membuktikan produktivitasnya di sana. Sebelum masuk PIMNAS itu ada seleksinya, yaitu seleksi melalui PKM ini. PKM itu ada 5 bidang dan nanti insya Allah akan disampaikan lebih lanjut oleh Mas, siapa namanya tadi, Mas apa narasumber utamanya? Mas Gilang, Bu Ima. Mas Gilang, Ketua PEM ya? Mas Gilang. Ya. Oh, bukan ya? Gilang yang satunya. Bukan. Ya. Jadi orientasinya nanti akan dideskripsikan lebih lanjut oleh Mas Gilang yang memiliki pengalaman untuk PKM kemarin, apa namanya, PKM bidang-bidang 1, 2, 3, 4, 5, IGT, PKW dan sebagainya. Saya mensupport sekali, kalaupun tidak bisa mendampingi secara penuh, untuk mendoakan. Kalau misalnya nanti Mas materi ataupun juga sumber-sumber, nanti bisa berkomunikasi dengan saya. Tidak harus nanti arahan saya bahwa Anda bisa berkorelasi, tidak harus berasal dari satu jurusan. Kalau bisa Anda berasal dari beragam yang jurusan-jurusan itu terkait dengan top yang Anda ambil. Itu memperoleh untuk Anda kemungkinan bisa itu ketika Anda mau untuk mengkolaborasikan bidang pendidikan tidak hanya dari satu jurusan. Salah satu poinnya termasuk juga adalah mengkombinkan dari berbagai jurusan yang ada untuk bisa masuk ke dalam satu tim. Gitu. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kompetensi untuk skill untuk melaborasikan bidang keilmuan. Itu salah satunya dan alhamdulillah di Formato Anda sudah fasilitasi untuk mengenal dan memiliki jejaring antar jurusan dan antar fakultas. Itu adalah modal yang berharga. Di mana ada kalanya teman-teman yang lain kemarin saya menghadapi dengan mahasiswa yang mengajukan PKM ini adalah terkait dengan antara jurusan dan juga tim yang dibentuk itu. Artinya tim yang ada itu dipaksakan gitu. Dipaksakan karena memang ya harus dipaksa untuk tidak berada dalam jurusan yang sama gitu. Sehingga kalau nggak ada chemistry itu kadang untuk kemudian di coaching lebih lanjut untuk kemudian tembus ke PIMNAS itu agak berat gitu. Nah, chemistry itu bisa Anda raih dengan hadir di Formato dan bergabung di sini gitu. Semoga nanti bisa lebih dioptimalkan lagi gitu. Sekilas saya ingin menyampaikan terkait dengan PKM 5 bidang ini ya. Saya izin share screen sebentar ya.
Mana ya share screen-nya? Oh, present now. Chrome tab your entire screen. Share. Sudah nge-share kah screen saya? Sudah saya share ya ini. Ya baik, belum masuk Bu. Belum masuk. Mungkin masih proses. Oh. Sudah kah? Share. Want to share? Iya, share. Sudah masuk? Belum ya? Belum. Present window. Sudah masuk kah? Sudah masuk kah? Halo, sudah masuk? Iya, sudah terlihat prosesnya. Bu. Jadi kalau kita lihat terkait dengan program kreativitas mahasiswa itu setahu saya dilakukan dalam 3 tahap ya. Evaluasi internal, evaluasi daring tahap 1, dan kemudian evaluasi daring tahap 2. Ini tahapan PKM. Evaluasi daring tahap 1 itu yang dilakukan itu apa? Terkait dengan proposal, kesesuaian administrasi, kesesuaian format, kesesuaian program, dan Mohon maaf ya, sebelumnya Bu. Ini yang keluar adalah layar Google Meet-nya. oh, bukan Iya, presentasi saya ya. iya. Yes. Stop share. Sudahkah keluar di Iya, sudah. ini ya? Jadi ini yang sekilas saya akan memberikan gambaran sekilas. Evaluasi proposal PKM itu dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah kemudian evaluasi dan evaluasi daring 2. Apa yang dilakukan pada evaluasi daring tahap 1 yaitu kesesuaian administrasi, kesesuaian format, kesesuaian program, dan tingkat kreativitas. Kemarin ketika saya mempelajari yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang terlibat pada juri penjurian PKM, satu dosen itu memiliki tugas untuk mengevaluasi sekitar 60 proposal. Maka saya merasa yakin itu tidak mungkin satu persatu proposal itu dibaca secara keseluruhan. Hal yang paling mudah untuk memudahkan kinerja para Bapak Ibu dalam menyeleksi yang pertama adalah administrasi. Selama administrasi itu di halaman pengesahannya tidak ada tanda tangan ataupun stempel pengesahan, pasti itu terdel secara automatically tanpa dibaca dalamnya. Sudah, administrasinya nggak ada pengesahannya saja sudah langsung del gitu. Kemudian format ini, selama formatnya Anda itu tampak loh, kok tidak mengikuti aturan, ya sudah langsung di del, nggak peduli isinya bagus, nggak peduli PKM Anda itu bermutu, tapi yang jelas ini adalah bagian daripada kemudian juri bisa mengeliminasi dalam proses penjurian gitu. Dan itu juga yang saya lakukan ketika saya menjadi juri di baik di PKMW ataupun di PKMAI gitu. Kenapa? Karena berat itu. Satu dosen itu memiliki tugas 60 proposal yang masuk. Bisa dibayangkan gitu. Jadi yang ketiga adalah kesesuaian program. Jadi misalnya ini AI, program PKM AI, tapi Anda masuk di PKM GT gitu, ya sudah, meskipun nggak peduli AI Anda bagus gitu, tapi ya sudah karena nggak sesuai Anda programnya masuknya gitu. Kita del. Dan yang paling utama sebenarnya inti daripada proposal itu kan pada tingkat kreativitasnya. Ini sebenarnya proposalnya lengkap saja, tapi itu menjadi prasyarat untuk Anda bisa dibaca lebih lanjut tingkat kreativitasnya. Dan saya memberi saran, usahakan proposal itu yang eye sketching, yang bisa tampak, ada gambarnya, ada bagannya. Sebagaimana kemarin Anda pada saat membuat program PHBD, saya sampaikan, coba buat proposal yang bisa mendeskripsikan
apa sih yang hendak Anda lakukan gitu, dalam bentuk bagan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk desain. Kenapa? Karena itu yang kemudian Bapak Ibu juri yang mengevaluasi ketika membuka proposal Anda, apalagi dengan proposal yang soft copy ya, itu akan melelahkan mata gitu. Dan itu akan men-skip saja bacaan, tidak dibaca secara keseluruhan. Saat Anda membentuk program itu, gambar itu akan memudahkan anak ini bagus idenya gitu. Nah, itu memudahkan kita untuk meng-ACC. Itu sih pengalaman dari yang saya lakukan ketika menjadi juri, ketika terlibat dalam beberapa kegiatan yang orientasinya itu seperti ini modelnya. Nah, ini hal-hal yang umum gitu, kesalahan pada lampiran, tapi yang jelas ini memang yang mempermudah kita untuk menyeleksi tanpa harus pusing-pusing membaca. Itu intinya itu yang saya sampaikan. Nanti insya Allah kelengkapan yang lebih lanjut akan disampaikan oleh Mas Gilang. Begitu ya. Ya, begitu ya. Mohon maaf karena saya juga kondisinya sedang terbentuk dengan kegiatan dan jadwal yang lain. Saya kemudian kembali memasrahkan kepada yang jelas. Silahkan dioptimalkan momentum ini. Kenapa? Karena dengan lolos PKM ini Anda nanti memiliki konversi mata kuliah yang cepat. Jadi insya Allah nggak rugi lah gitu. Secara materi didanai, secara pengalaman di lapangan dapat dan diakui di perkuliahan dalam konversi SKS. Begitu ya. Saya mohon pamit dan mohon maaf tidak bisa mendampingi secara penuh. Saya serahkan kepada panitia kembali dan nanti insya Allah akan di-coaching oleh Mas Gilang. Dari saya sampaikan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita langsung menuju ke acara selanjutnya yaitu sharing session yang akan dipandu oleh Mas Gilang. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Formato Forum Mahasiswa Mojokerto atas kesempatannya untuk sharing pada siang hari ini. Selanjutnya langsung saja siang ini saya diundang untuk sharing terkait PKM atau program kreativitas mahasiswa yang mungkin sudah tidak asing ya di telinga teman-teman. Jadi PKM ini salah satu dari sekian banyak lomba atau kegiatan yang bisa didapatkan oleh teman-teman semua selama menjalani perkuliahan. Nah, jika dianalogikan, ibarat kalian atau teman-teman semua ini pergi ke pasar, lalu teman-teman membayar di awal, yaitu membayar UKT, kemudian teman-teman bisa mendapatkan semuanya gratis, bisa mendapatkan apapun, ada debat, KDMI, ada Filmapres, ada organisasi, dan salah satunya ini yaitu PKM. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang, bisa kalian panggil Kak Gilang, Mas Gilang, atau lain sebagainya. Ya, boleh minta tolong untuk lihat materinya. Ya, ini CV saya, bisa
teman-teman lihat di layar. Mungkin bisa langsung saja menuju ke Iya baik, ini adalah CV Mas Gilang ya. Saya akan membacakan. Ya, nama Febriansyah Gilang Aris Pradana, tempat lahir di 11 Februari 1900. Alamat ya, baik. Alamat Desa Sidoarjo, Kecamatan Karati, Kabupaten Ngawi. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Ya. Jadi untuk pendidikan kan 2004 hingga 2010 di SD Negeri Sidoarjo 3 Karangjati, 2010 hingga 2013 SMP Negeri 1 Karangjati, 2013 hingga 2016 di SMA Negeri 1 Ngawi, dan 2016 hingga 2020 di Universitas Negeri Surabaya, Prodi Olahraga. Lalu untuk organisasi dari tahun 2019 hingga 2020, Ketua BEM VIO Universitas Negeri Barat. Lalu 2019 hingga sekarang merupakan di bidang organisasi Imri Jatim. Lalu 2019 juga hingga sekarang di bidang PPA HMI Komunikasi. Lanjut untuk prestasi di tahun 2020, finalis Asian Youth Summit Singapura. Lalu 2020 juga merupakan lulusan terbaik Yudisium ke-97 VIO Universitas Negeri Surabaya. Lalu di tahun 2020 juga merupakan lulusan terbaik jurusan pendidikan olahraga. Lalu 2019 mendapatkan medali emas PIMNAS ke-32 kategori PKMM dan sebagainya. Lalu untuk publikasi bisa dilihat sendiri ya. Sekian CV dari Mas Gilang. Ya, terima kasih moderator telah membacakan CV. Selanjutnya bisa langsung ke materi. Jadi sambil nunggu teman-teman panitia untuk men-share materi, mungkin ada mahasiswa baru atau angkatan 2020 yang baru atau bergabung di Formato ini. Jadi PKM itu bersama dengan KTI atau karya tulis ilmiah. Di dalamnya ada lomba, ada presentasi, ada poster, karya tulis dan lain sebagainya. Hampir sama dengan itu, tetapi PKM ini merupakan satu lomba yang paling bergengsi bagi mahasiswa se-Indonesia. Jadi hampir semua mahasiswa tahu apa itu PKM dan semua ingin bisa lolos BIMNAS. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit terkait PKM, lalu tips dan triknya agar bisa lolos BIMNAS, dan juga apa saja yang ada di BIMNAS untuk memotivasi kalian. Ya, next. Ya, di PKM ini ada beberapa bidang, teman-teman. Jadi
bisa melingkup semua aktivitas atau bidang yang teman-teman tekuni. Ada PKM 5 bidang, ada PKM artikel ilmiah atau KI, ada juga PKM GFK. Nah, di situ sudah bisa dilihat ada PKMM, pengabdian masyarakat, PKMP, PKM penelitian, PKMK, PKM kewirausahaan, PKMKC, Karsa Cipta, PKMT, PKM teknologi. Nah, di situ teman-teman bisa masuk sesuai bidang atau sesuai yang diinginkan. Misal punya bidang sosial atau punya jiwa sosial, bisa masuk di PKMM. Atau mungkin punya bidang di bisnis atau wirausaha, bisa masuk di PKMK dan seterusnya. Masuk di AI, artikel ilmiah dan gagasan tertulis atau GT. Dan yang terbaru saat ini adalah PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif. Di situ teman-teman yang jago edit video atau mungkin suka editing, suka take video, suka upload di YouTube, saya rasa PKM GFK ini sangat tepat untuk teman-teman. Nah, next. Dalam PKM ini memiliki tahapan yang cukup panjang, teman-teman. Jadi sekitar 11 bulan teman-teman menghadapi PKM ini. Bisa di next slide-nya sampai akhir, sampai BIMNAS. Oke, stop. Nah, ibarat sebuah hidup yang membutuhkan perencanaan atau goal setting, PKM ini juga membutuhkan sebuah goal setting yang lumayan panjang atau jangka panjang, yaitu sekitar 11 bulan. Jikalau di kondisi normal, tidak dalam pandemi, biasanya jadwalnya seperti ini, yaitu pada bulan Desember mulai upload proposal, kemudian di bulan Maret atau April evaluasi dan juga pengumuman didanai. Kemudian jika teman-teman didanai lalu lolos pendanaan, teman-teman melakukan kegiatan sampai sekitar bulan Juli, yang kemudian akan dimonef oleh juri BIMNAS, oleh juri dari Ristek Dikti atau sekarang Kemendikbud, dan kemudian jika lolos lagi akan bermuara di BIMNAS. Proses yang panjang inilah yang kemudian menjadi gengsi tersendiri bagi setiap univ untuk bisa mengirimkan perwakilan di BIMNAS. Dalam tujuan panjang ini perlu adanya goal setting. Jadi saya selingi mungkin ini ilmu secara luas bagi teman-teman yang belum tahu apa itu goal setting. Goal setting itu sangat penting ya teman-teman. Jadi tujuan hidup. Teman-teman mau jadi apa 1 tahun kemudian atau 1 bulan kemudian dan seterusnya, termasuk di PKM ini. Nah, goal setting itu baiknya dilakukan atau goal setting berdasarkan yang saya baca di Jumat itu ada kata bahwa pada tahun 1965 di Harvard Business School itu menyelenggarakan penelitian terkait tujuan hidup atau goal setting. Nah, ternyata dosen yang melakukan penelitian kepada mahasiswa hanya ada 3% mahasiswa yang menuliskan goal settingnya secara jelas atau secara rinci. Jadi ibarat ada 100 mahasiswa, itu hanya ada 3 mahasiswa yang menuliskan goal settingnya dengan rinci. Setelah 25 tahun, dosen itu kembali menghubungi mahasiswanya, dan kemudian ternyata 3 orang yang menuliskan goal settingnya dengan jelas tadi mencapai hidup yang lebih baik atau lebih sejahtera. Nah, itu juga dibutuhkan di PKM ini. Jadi di awal teman-teman sudah harus menyusun jadwal yang jelas, kemudian goal setting yang jelas agar tujuannya bisa jelas juga, yaitu di BIMNAS. Next.
bagi teman-teman yang bingung, Mas, bagaimana sih Mas awal mencari atau membuat PKM? Tata cara awal buat PKM adalah ini teman-teman, yaitu calling. Jadi teman-teman mencari sebuah permasalahan, bukan sebuah judul. Nah, ini banyak yang salah di sini, yaitu ketika teman-teman judul. Padahal sebenarnya lebih baik mencari permasalahan. Nah, masalah seperti ini. Kalian amati lingkungan kalian, sebelah kiri realita yang terjadi saat ini, kemudian harapan kalian, harapannya seperti apa? Nah, batas antara real dan harapan itu adalah permasalahan. Dari permasalahan itulah teman-teman nanti bisa merumuskan sebuah solusi yang kreatif artinya, dan bisa masuk di semua bidang. Misalnya di PKM ini sebetulnya sedikit tricky, artinya satu masalah pun bisa digunakan di berbagai bidang PKM. Misal pada layar atau pada tampilan PowerPoint ini, permasalahannya adalah lingkungan udara. Jadi ketika teman-teman merumuskan solusi polusi udara ini diatasi dengan mendidik masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan pribadi, lebih ke kendaraan umum, itu masuk ke PKM pengabdian masyarakat. Tetapi jika teman-teman merumuskan solusi dengan membuat sebuah alat atau sebuah teknologi yang bisa menyerap polusi, itu masuk ke PKM teknologi. Kemudian ada lagi, ketika teman-teman menjual alat itu bisa menjadi PKM juga. Jadi sedikit tricky di PKM. Jangan teman-teman coba membuat PKM kemudian salah ruang, itu akan sangat fatal. Jadi harus sama antara solusi atau ide kemudian dengan bidang PKM atau skim PKM tadi. Next. Ya, PKM, program jelas, mahasiswa jelas. Program kreativitas mahasiswa. Yang perlu digarisbawahi adalah kreativitasnya. Jadi, poin plus dari PKM atau poin plus yang dapat membuat ide teman-teman bisa lolos adalah salah satunya kreativitas. Jadi, ide atau gagasan teman-teman harus kreatif, harus inovatif, berbeda dari ide yang sudah ada atau gagasan yang sudah ada, dan itulah yang nantinya akan mendorong teman-teman bisa sampai ke PIMNAS. Next. Nah, ini salah satu PKM saya dari 3 PKM yang alhamdulillah pernah lolos PIMNAS, dan ini yang mendapatkan medali. Jadi anti salting, penerapan landing stone dalam sirkuit training untuk siswa tunanetra. Nah, permasalahannya jelas, yaitu tidak adanya media pembelajaran olahraga untuk tunanetra. Nah, ini yang saya katakan kreatif tadi. Solusi yang kreatif akan masalah yang ada. Karena ada batu yang sangat mudah didapat, kemudian dilukis dengan cat timbul. Secara ide sederhana tapi menjadi nilai plus karena kreativitas yang ada. Plus bisa mengatasi solusi yang terjadi di masyarakat. Next. Nah, selain kreativitas, teman-teman juga membutuhkan tim. Jadi di PKM ini bukan superstar atau kalian harus menjadi superstar, tetapi lebih baik menjadi super tim. Karena tim ini menjadi salah satu nilai plus di PKM atau di PIMNAS. Ketika tim ini sangat kelihatan kompak, kemudian punya tupoksi yang jelas, ini akan menambah nilai teman-teman ketika ingin lolos PIMNAS. Nah, di sebelah kiri ada PKM M,
Alhamdulillah lolos BIMNAS ke-31. Ini adalah kolaborasi dari 3 jurusan. Ada 3 orang jurusan pendidikan olahraga termasuk saya, 1 orang jurusan pendidikan kesehatan dan rekreasi, kemudian 1 orang lagi dari PLB atau pendidikan luar biasa. Nah, dari komposisi ini terlihat bahwa di PKM ini juga dibutuhkan kolaborasi, apalagi di era revolusi industri 4.0 ini bukan lagi eranya kompetisi, tetapi eranya kolaborasi pun diamini di PKM ini. Semakin teman-teman bisa berkolaborasi dengan berbagai jurusan, itu juga menambah poin plus kalian. Tetapi perlu diingat, tentu komposisi tim atau kolaborasi tadi harus benar-benar dibutuhkan di PKM yang teman-teman buat. Nah, di sebelah kanan ini ada PKM PSH yang lolos BIMNAS ke-32. Itu 2 kolaborasi dari 2 jurusan, 2 orang mahasiswa pendidikan olahraga dan 1 orang dari ilmu komunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu di PKMM BIMNAS ke-32 yang lolos atau yang meraih medali emas BIMNAS. Nah, ini kolaborasi dari 4 jurusan. Ada 2 orang mahasiswa pendidikan olahraga, 1 orang mahasiswa pendidikan luar biasa, 1 orang pendidikan seni rupa, dan 1 orang lagi akuntansi. Jadi, jika teman-teman ingin atau punya mimpi untuk lolos BIMNAS, kolaborasi antar mahasiswa ini sangat penting. Mungkin teman-teman di Formatu ini punya atau terdiri dari beberapa jurusan, bisa untuk membuat tim di PKM untuk kolaborasi tadi. Next. Lalu jika ada yang tanya, Mas, bagaimana sih komposisi tim yang pas menurut Mas Gilang, atau komposisi tim yang nantinya mempermudah untuk lolos BIMNAS? Menurut saya sendiri seperti ini, ada komposisi yang pas. Jadi di PKM ini terdiri ada yang 3 tim maksimal, ada juga yang 5, atau bahkan sekarang pedoman terbaru adalah 6. Nah, komposisi yang pas menurut saya adalah 1 orang sebagai leader, memiliki jiwa pemimpin, memiliki jiwa kepemimpinan, dan juga bisa mengordinir semua anggota, membagi tugas dengan jelas. Poin selanjutnya yaitu yang bisa mendesain atau desain kreator. Di sini sangat penting desain, karena memasuki era yang sangat modern ini, desain menjadi salah satu hal yang wajib untuk branding, kemudian untuk mempercantik ide teman-teman. 1 orang lagi adalah scientific field. Apa itu scientific field? Jadi scientific field itu orang yang ahli pada bidangnya. Jadi misal tadi saya membuat media pembelajaran untuk tunanetra, scientific field-nya adalah karena tunanetra jadi dari PLD. Kemudian ada lagi presenter. Presenter ini orang yang bisa presentasi, biasanya menemani seorang leader untuk presentasi ketika Monef atau ketika BIMNAS. Nah, 1 orang, jika memang 5 orang adalah opsional. Opsional ini bisa diisi scientific field, bisa diisi presenter, dan lain sebagainya. Contohnya apa, Mas? Contohnya yang tadi tunanetra, saya isi scientific field karena tidak hanya di PLB untuk tunanetra, tetapi juga di seni rupa, berupa media pembelajaran yang dilukis menggunakan cat timbul. Jadi harus ada scientific field dari seni rupa. Nah, misal kalau 3 bagaimana, Mas? Mungkin bisa merangkap leader, bisa sekaligus presenter, kemudian bisa juga scientific field dengan desain kreator, dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah 3 poin utama: leader, scientific field, dan juga desain kreator. Next.
Ya, next. Ya, di poin selanjutnya yang paling penting menurut saya dan paling menentukan apakah PKM teman-teman bisa lolos atau tidak adalah taat aturan. Jadi ketika di PKM atau di PIMNAS ini adalah salah satu program yang mengajarkan mahasiswa untuk disiplin. Mulai disiplin waktu, disiplin peraturan, dan lain sebagainya. Karena jika teman-teman lebih 1 detik saja itu sistem akan tertutup otomatis. Jadi tidak akan bisa. Di situ mengajarkan mahasiswa untuk disiplin waktu. Pun dengan disiplin atau taat aturan. Jadi di PKM ini penilaian pertama bukanlah ide, penilaian pertama bukanlah gagasan yang luar biasa atau mungkin produk yang luar biasa, tapi penilaian utama adalah kesesuaian dengan pedoman. Jadi misal di PKM ini format penulisan ukuran kertas A4, font 12 Times New Roman, margin 3433, jumlah halaman 10 dan seterusnya. Jika teman-teman melanggar aturan ini salah satu saja, ini proposal teman-teman akan dibuang. Artinya akan sangat mustahil bisa lolos. Misal, harusnya Times New Roman 12, teman-teman menuliskan dengan kalibri 12, itu akan tidak lolos seleksi. Jadi sebelum diseleksi mengenai gagasan, akan diseleksi mengenai pedoman ini. Hal ini pernah kejadian nyata teman-teman. Jadi di PIMNAS 31 itu saya memiliki teman dari FBS, sama-sama lolos PIMNAS 31. Kemudian sama-sama mencoba PKM di tahun berikutnya juga. Nah, kebetulan dia tidak lolos pendanaan di tahun berikutnya, sehingga sedikit mengejutkan saya karena sama-sama punya pengalaman kan. Setelah saya minta proposalnya, ternyata saya teliti formatnya, dia hanya salah di nomor halaman. Jadi nomor halaman ketika teman-teman membuka Microsoft Word dan kalian blok, itu tidak secara otomatis mengganti nomor halaman menjadi font yang sama. Sehingga fontnya yang punya teman saya itu masih kalibri. Sedangkan harusnya Times New Roman. Itu menimbulkan mereka tidak lolos. Salah satunya faktor itu. Nah, oleh karena itu kenapa taat aturan ini menjadi poin penting yang harus digarisbawahi teman-teman. Ini adalah taat aturan tadi. Next. Ya, di PIMNAS ada apa aja sih Kak? Semua pengen lolos PIMNAS atau PIMNAS menjadi ajang yang bergengsi? Next. Banyak hal ya di PIMNAS ini. Pertama, nanti teman-teman akan disuguhkan dengan pembukaan yang luar biasa. Pembukaan opening keren, opening PIMNAS. Itu nanti teman-teman bisa lihat selengkapnya di YouTube. Itu sangat megah, sangat meriah, sangat ramai, dan sangat luar biasa. Nah, selanjutnya di PIMNAS ini ada presentasi karya. Jadi teman-teman nanti akan presentasi di depan 3 juri PIMNAS, 3 juri nasional, plus dilihat oleh semua mahasiswa hebat di Indonesia yang tentunya juga lolos PIMNAS. Jadi teman-teman akan sangat luar biasa bertemu dengan mahasiswa dengan univ lain, univ yang mungkin lebih besar, univ yang mungkin punya sejarah panjang, plus univ yang mungkin punya track record bagus di PIMNAS. Dan di situ menjadi satu dalam satu ruangan, dan mereka akan lihat dan mempresentasi. Itu sangat satu yang luar biasa, memberikan pengalaman.
Nah, selain presentasi karya, juga ada gelar karya dan juga presentasi poster. Nah, ini beberapa tampilan megahnya dekorasi di BIMNAS. Jadi ada pengkategorian sendiri. Jika dilihat di gambar di sebelah kanan ada PKM KMPS sendiri, PKM sendiri, dan seterusnya. Nah, ini adalah bisa kiri materi. Jadi kemungkinan ketika teman-teman lolos BIMNAS itu juga akan dihadiri oleh, kalau sekarang Mendikbud, yaitu Bapak Menteri Nadiem Makarim. Next. Nah, selain itu semua, ini adalah mungkin fasilitas yang ditunggu-tunggu mahasiswa ya, yaitu City Tour. City Tour ini gratis, kemudian teman-teman bisa menikmati jalan-jalan sesuai dengan kota penyelenggara BIMNAS. Di sebelah kiri ada GWK, itu waktu pembukaan grand opening BIMNAS. Jadi pembukaan saja sudah di GWK. Di City Tour-nya banyak waktu itu ada di pantai dan beberapa wisata lainnya. Nah, yang di tengah ini adalah BIMNAS 31 di Gua Pindul, Yogyakarta. Ada juga di pantai Indrayani dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa teman-teman harus lolos BIMNAS? Menurut saya adalah ini. Kapan lagi mahasiswa bisa liburan gratis? Kapan lagi mahasiswa bisa dispen, tidak ikut kuliah, bisa menikmati liburan, bisa enjoy di kota atau di luar kota yang mungkin tidak pernah disinggahi dan lain sebagainya. Selain City Tour banyak bonus-bonus lainnya, saya rasa ada tentu tidur di tempat yang nyaman pas di hotel dan lain sebagainya. Plus mungkin bagi teman-teman yang punya mimpi mengendarai atau mengendarai kendaraan atau transportasi umum seperti pesawat, kemudian kapal dan lain sebagainya, BIMNAS ini salah satu solusi yang bisa teman-teman ikuti. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena waktu itu di BIMNAS 32 yang dapat medali emas, ada salah satu anggota saya yang sebetulnya awalnya tidak mau untuk di PKM, tapi karena tawaran mungkin dan transportasinya pesawat, dia langsung mengiyakan karena dia sangat ingin naik pesawat. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya mimpi yang sama, punya keinginan yang sama, saya rasa BIMNAS ini adalah solusinya. Next. Nah, setelah sekian banyak bonus, setelah sekian banyak pengalaman yang bisa kalian dapatkan, ada lagi bonus-bonus lainnya. Yang di kiri bisa dilihat, UMI atau Universitas Muslim Indonesia beri hadiah umroh ke 4 mahasiswa peraih emas di BIMNAS. Ini sangat luar biasa ya. Kalian BIMNAS saja itu sudah mendapatkan uang saku. Nah, ketika kalian juara, ini UMI memberikan umroh gratis. Sangat luar biasa. Umroh gratis. Bayangkan kapan lagi teman-teman umroh, bisa BIMNAS gratis lagi. Nah, yang kedua di tengah, UII beri hadiah mahasiswa peraih medali BIMNAS. Kalau ini dibaca beritanya, UII memberikan 15 juta untuk mahasiswa peraih perak. Itu baru perak ya teman-teman. Karena waktu itu UII tidak mendapatkan emas. Bayangkan jika mendapatkan emas, mungkin lebih dari 15 juta. Dan yang saya tahu, IPB kalau nggak salah, teman saya pernah cerita, itu peraih medali emas BIMNAS di IPB dihadiahi sekitar 32 juta. Kapan lagi teman-teman memegang uang sebanyak itu, memegang bonus sebesar itu, kalau tidak melalui BIMNAS, mungkin akan sangat sulit seperti itu. Nah, yang sebelah kanan
universitas kita bersama, alma mater tercinta, yaitu Universitas Negeri Surabaya. Nah, sesuai yang saya lihat di IG kemarin, di IG Formato, kalau nggak salah tulisannya yang ingin bebas skripsi, kemudian yang ingin lolos PKN dan lain sebagainya, ikuti diskusi ini. Nah, ini adalah UNESA membebaskan skripsi mahasiswa lolos. Ini sempat track di UNESA lalu karena mahasiswa yang lolos BIMNAS dibebaskan skripsi untuk yang kalinya. Sangat membantu bagi teman-teman yang ingin lulus 3,5 tahun, termasuk saya. Alhamdulillah cukup terbantu dengan bebas skripsi ini, bisa lulus cepat. Saya dapat pengaruhnya dari BIMNAS ini. Terus banget sebetulnya enggak di teman-teman dalam kan melakukan kegiatan. Nah, dari penelitian itu nantinya di format skripsi, teman-teman menafsirkan bebas skripsi ini tidak membuat skripsi apapun sebetulnya memang sangat diuntungkan dengan adanya ini. Perlu membuat proposal skripsi, tapi langsung membuat naskah mulai bab 1 sampai bab 5 melalui yang digunakan untuk BIMNAS. Jadi tinggal mengubah formatnya saja, kemudian teman-teman bisa langsung sidang, atau mungkin bahkan di FMIPA tidak perlu sidang, langsung dinilai, kemudian buat artikel, selesai, bisa lulus. Kemarin juga banyak, ada beberapa mahasiswa 2016 yang lolos BIMNAS dan juga bisa lulus 3,5 tahun juga berkat adanya ini, yaitu banyak keuntungan atau sedikit dari banyak bonus yang bisa teman-teman dapatkan ketika lolos BIMNAS. Tapi bonus yang sesungguhnya adalah BIMNAS. Menurut saya bonus yang sesungguhnya adalah ini, yaitu bisa membanggakan nama universitas, bisa mengharumkan alma mater tercinta, bisa melambungkan atau mengibarkan bendera UNESA di kancah nasional. Kalau saya menyebutnya yaitu jangan bangga dengan nama besar universitas, tapi banggalah ketika bisa membawa nama universitas itu menjadi besar. Di saat ini banyak sekali mahasiswa yang bangga akan nama besar universitas, misal saya kuliah di sini, saya kuliah di sini. Tapi sebetulnya yang lebih baik banggalah ketika teman-teman bisa membesarkan nama universitas itu. Karena sebetulnya alangkah lebih baik nama universitas itu dikenal secara nasional atau secara internasional dengan prestasi mahasiswa atau dengan capaian-capaian yang dilakukan oleh mahasiswa. Next. Nah, ini ketika teman-teman ragu, ketika teman-teman mengalami putus asa atau mungkin keraguan, mas saya bisa nggak sih lolos BIMNAS dengan saingan sebegitu banyaknya, dengan saingan seluruh Indonesia. Kata-kata yang selalu saya ingat mulai saya SMP sampai saat ini yang diucapkan pelatih saya adalah ini: manusia dapat dihancurkan, manusia juga dapat dimusnahkan, manusia juga dapat dimatikan, tapi manusia tidak akan dapat dikalahkan selama manusia itu percaya atau yakin pada dirinya sendiri. Jadi perlu apapun teman-teman mimpi teman-teman, tanamkan rasa percaya atau yakin itu pada diri teman-teman. Ketika teman-teman bisa menggenggam erat keyakinan dan juga percaya itu sendiri, tidak akan ada yang dapat mengalahkan teman-teman. Ya, ini salah satu yang saya pegang dan saya buktikan selama ini, dan memang terbukti. Salah satunya ya di BIMNAS 32. Waktu itu kebetulan di BIMNAS 32
ruang yang saya tempati entah mengapa kebetulan satu ruang dengan univ-univ yang besar plus univ yang punya track record prestasi yang sangat luar biasa di BIMNAS, plus satu lagi yaitu satu ruangan dengan peraih 2 medali emas BIMNAS tahun sebelumnya. Jadi waktu saya BIMNAS 31 di Jogja, itu satu ruangan saya ada yang mendapatkan 2 medali emas. Kemudian di Bali kita bertemu lagi dan digabungkan di satu ruangan lagi. Itu waktu itu dari Muhammadiyah Sampit. Nah, selain itu ada banyak univ yang dalam satu ruangan saya, ada UGM, ada ITB, ada UB, ada UI, dan banyak lagi yang memang punya track record luar biasa di BIMNAS. Tapi awalnya saya sempat ragu karena ada 2 peraih medali emas BIMNAS itu, tapi saya ingat kata-kata yang disampaikan oleh pelatih saya yaitu ini. Dan itu saya pegang erat, akhirnya saya yakin pada diri saya sendiri. Pertama, saya yakin kepada tim saya yakin kepada alma mater saya bahwa UNESA saya rasa tidak ada perdebatan jika UNESA merupakan universitas yang luar biasa, membanggakan, universitas yang besar, tidak kalah besar dengan universitas lain. Dan akhirnya saya bisa, dan tentunya bersama teman-teman tim, bisa membuktikan bahwa UNESA bisa bersaing secara nasional bahkan dengan univ-univ besar lainnya. Ya. Dan saatnya saya rasa kalau saya dan teman-teman tim sudah membuktikan dan teman-teman tim saya sekarang sudah lulus, sekarang saatnya teman-teman membuktikan dan juga meneruskan perjuangan bahwa teman-teman juga bisa membanggakan nama UNESA. Khususnya semoga teman-teman Formato ini. Ya, sekian presentasi dari saya atau sharing dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Gilang atas pemaparan materinya. Sungguh super sekali nih ya, kawan-kawan. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan chat di kolom chat ya, nama, format nama, underscore jurusan. Baik, untuk saudara Akbar Ilham dari Teknik Mesin, kami persilakan untuk bertanya dan membuka mic dan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya telah diberi kesempatan untuk bertanya kepada Mas Gilang. Mas, ini saya sebenarnya ingin bertanya ya. Perbedaan lebih spesifik daripada PKM GP dan PKM AI itu apa ya Mas? Dan bagaimana tahapan-tahapannya, apakah sama seperti PKM 5 bidang? Dan apakah PKM AI dan GP ini memiliki nilai yang sama prestisiusnya dengan PKM 5 bidang? Karena kan kita lebih mengetahui tentang PKM 5 bidang tersebut daripada 2 PKM itu. Ada ditambah PKM GFK itu. Itu aja sih Mas. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung bisa dijawab oleh Mas Gilang. Ya, pertanyaan yang luar biasa ya dari Akbar Ilham. Terkait perbedaan mendasar dari PKM AI dan GT sangat jelas ya sebetulnya. AI artikel ilmiah, jadi AI ini lebih ke artikel. Jadi teman-teman nanti membuat PKM yang dalam outputnya adalah artikel, yang itu biasanya teman-teman sudah melakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi biasanya teman-teman mengikuti AI ini teman-teman yang sudah pernah lolos BIMNAS, kemudian atau sudah pernah didanai, kemudian dari itu dibuat artikel, dan itu diikutkan di PKM AI. Nah, untuk PKM GT sendiri, PKM GT ini
PKM gagasan tertulis, jadi hampir sama dengan skim proposal PKM-PKM lainnya, tetapi PKM GT ini lebih ke gagasan. Jadi teman-teman punya gagasan 30 tahun akan datang. Misal teman-teman akan membuat mobil terbang atau teman-teman akan membuat arus lalu lintas dengan jalan layang dan lain sebagainya. Dan teman-teman mungkin tidak bisa mengaplikasikan sekarang. Itu adalah PKM GT. Jadi teman-teman hanya membuat konsep atau mungkin prototype dan itu yang dinilai di PKM GT. Semakin gagasan yang dibuat bisa diaplikasikan menarik untuk beberapa tahun akan datang, itu menjadi poin plus untuk PKM GT. Nah, ya mungkin teman-teman lebih sering mendengar PKM 5 bidang ya daripada PKM AIGT, tetapi sebetulnya perlu diketahui yang menjadi tren atau yang menjadi keunggulan UNESA sendiri ini adalah justru di PKM AIGT. Jadi ketika PKM AIGT bisa lolos atau tiap tahunnya pasti menyumbangkan banyak dan hampir selalu masuk 10 besar, bahkan 3 atau sampai 5 besar. Yang mungkin teman-teman tahu tahun ini teman UNESA masuk di 3 besar PKM AI. Tapi memang untuk girohnya dari PKM bisa dibilang seperti itu adalah di 5 bidang. Tapi AIGT saya rasa juga sangat luar biasa dan itu memang unggulan dari UNESA tiap tahunnya di PKM AIGT. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Lalu ada dari Muhammad Fahmi Prasetyo dari Ilmu Komunikasi. Bisa menyalakan mikrofon dan kamera? Kami persilakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Gilang. Suara saya sudah masuk ya? Sudah, Kak. Ini Mas Gilang, kebetulan dari saya pribadi tuh belum ada sama sekali pengalaman dalam bidang karya tulis ilmiah, karena yang kita tahu adalah PKM ini sangat berhubungan erat dengan ilmiah seperti itu. Namun jika saya ini bertekad ingin terjun dalam dunia PKM ini, dalam ingin lolos timnas, nah mungkin saya pribadi tuh memulainya dari mana, sedangkan belum ada basic sama sekali dalam bidang karya tulis ilmiah. Nah, terima kasih Mas Gilang. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab ya. Saya pun sebetulnya memulai PKM ini punya basic, tapi cukup lama tidak saya asah. Saya waktu itu memulai basic di SD, tapi istirahat di SMA. Jadi SD SMP lanjutkan karya tulis, SMA istirahat. Nah, di situ harus mengasah ulang. Nah, cara untuk kalian yang tidak punya basic tapi ingin ikut PKM, pertama yang perlu teman-teman pahami dan teman-teman implementasikan, resapi adalah berani dahulu. Jadi berani mencoba. Ketika teman-teman sudah tidak berani mencoba, itu sudah selesai. Tapi kalau teman-teman berani, insya Allah akan ada jalan. Banyak jalan ya. Pertama, teman-teman bisa baca proposal yang mungkin lolos PIMNAS tahun lalu, mungkin dapat medali dan lain sebagainya. Bisa dibaca, oh formatnya seperti ini, oh cara penulisannya seperti ini. Nanti bisa teman-teman bukan plagiasi, tapi bisa teman-teman adopsi. Bisa hampir sama, tetapi berbeda juga. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman membutuhkan namanya mentor. Kalau saya menyebutnya mentor. Jadi mentor ini bisa dosen, bisa mahasiswa, bisa alumni seperti saya, terserah.
Yang jelas mentor ini bisa membimbing teman-teman untuk menuju ke arah sana, menuju ke arah BIMNAS. Bisa mengoreksi kekurangan tulisan teman-teman, bisa mengoreksi apa yang kurang dari proposal, dan lain sebagainya. Saya rasa semua orang butuh mentor. Bahkan seorang mungkin Cristiano Ronaldo tidak akan bisa jaya tanpa adanya Alex Ferguson. Ibaratnya seperti itu. Pun dengan PKM ini, pun dengan kehidupan. Itu beberapa cara. Ada satu cara lagi ketika memang teman-teman sudah dipaksa tapi tetap kesulitan, tetap tidak merupakan bukan bidangnya untuk menulis, tapi masih ingin membuat PKM. Yang perlu teman-teman ingat lagi, PKM ini adalah lomba tim, yaitu perlu super tim. Jadi tidak perlu semua penulis sebetulnya. Di tim saya sebenarnya beberapa pun tidak mendalami dunia tulis, tapi mereka berkarya sesuai bidang. Mereka punya keahlian sehingga saya ambil untuk menjadi. Nah, teman-teman juga bisa seperti itu. Teman-teman keahliannya apa? Misal editing video. Kemudian teman-teman punya ide, ajaklah teman yang lain untuk melengkapi ide teman-teman. Jadi ketika teman-teman bisa editing video atau editing foto atau mengenai editing, desain grafis dan sebagainya, punya ide, cari teman yang pintar nulis. Wah, ini kelihatan. Kayak gitu. Tidak punya ide, kemudian bisa menawarkan. Dilihat dari teman-teman yang sering ikut lomba. Kalau saya punya keahlian ini yang juga berguna di BIMNAS, di PKM. Itu menurut saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya dan terima kasih atas jawabannya Mas Gilang. Oke, baik, lanjut dari Ahmad Golib Muzaki dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami persilakan untuk bertanya. Saudara Ahmad Golib, monggo untuk bertanya. Silakan kamera dan mikrofon. Mungkin headsetnya tadi bermasalah. Kayaknya tadi sudah sempat ngomong tapi tidak keluar suaranya. Ahmad Golib. Oh iya, saya mohon maaf ada gangguan tadi. Ya, di sini ya perkenalkan saya dari Ahmad Golib Muzaki dari Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ingin bertanya tentang PKM GFK. Ya, kok jarang dibahas dan sepertinya jarang peminatnya untuk PKM GFK. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya Ahmad Golib Muzaki. Ya, mungkin kenapa PKM GFK ini jarang dibahas atau jarang muncul atau jarang terdengar di telinga teman-teman? Karena sebetulnya PKM GFK ini baru dibuat tahun lalu, yaitu tahun 2019. Jadi terhitung PKM yang cukup baru. Kemudian mungkin masih sepi peminat, masih jarang terdengar, tapi itu pun dilombakan di BIMNAS. Plus juga merupakan direbutkan dalam perolehan. Nah, PKM GFK ini mengenai sesuai tentunya skimnya gagasan futuristik konstruktif. Jadi gagasan yang futuristik, bersifat futuristik dan tentunya membangun. Nah, ini biasanya berkaitan dengan
permasalahan yang ada di SDGs atau Sustainable Development Goals. Dan nanti teman-teman bisa baca di pedoman terkait PKM GFK. Yang jelas PKM GFK ini sedikit berbeda dengan PKM lainnya karena sebetulnya penilaiannya lebih banyak ke video. Jadi teman-teman nanti outputnya ketika membuat PKM GFK adalah video yang kemudian diunggah di YouTube. Jadi ketika nanti teman-teman ada waktu luang, silahkan diketik PKM GFK, pasti akan banyak muncul video. Karena memang itu outputnya. Nah, karena sepi atau masih sedikit peminat, ini sebetulnya menjadikan peluang bagi teman-teman yang jago editing, yang punya ide-ide kreatif di bidang editing, itu menjadi peluang tersendiri. Pertama, peminatnya masih belum terlalu banyak. Tidak seperti PKM 5 bidang yang tentunya sangat membludak. Dari peminat yang sedikit tadi, itu akan lebih mudah dalam bersaing. Ketika teman-teman memang punya ide yang kreatif, kemudian punya video yang luar biasa inovatif, itu akan membuat teman-teman bisa berpeluang untuk lolos BIMNAS di PKM GFK. Itu mengenai PKM GFK. Nanti bisa selengkapnya bisa dibaca di pedoman terkait semua yang ada di PKM GFK. Itu. Terima kasih pertanyaannya. Dari Terima kasih jawabannya Mas Gilang. Lalu lanjut ke Saudara Alivia dari Desain Komunikasi Visual. Monggo untuk bertanya ada. jadi aman. Ya, PKM PS. Jadi PKM PS ini tergolong di PKM 5 bidang, yaitu di PKMP. Jadi PKMP penelitian dibagi lagi menjadi dua. Ada PKMPE atau penelitian eksakta, penelitian yang bersifat murni. Ada juga PKM PS yaitu penelitian sosial humaniora. Jadi penelitian yang lebih mengarah ke kehidupan sosial atau adat istiadat yang ada di masyarakat, budaya, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan tahun lalu juga membuat PKM PSH bersama tim dan alhamdulillah juga lolos BIMNAS. Nah, sebetulnya PSH ini menarik ketika teman-teman mau mencoba. Tapi memang butuh kolaborasi dengan teman-teman yang lingkupnya di bidang sosial. Biasanya ada di FIS. Waktu itu saya mengambil teman dari FIS. Nah, PKM PSH ini kenapa menarik? Karena teman-teman bisa meneliti apa budaya yang ada di daerah. Mungkin bahkan di Mojokerto sendiri pasti ada. Misal kalau di Banyuwangi ada gandrung, tari gandrung. Kemudian mungkin di Ponorogo ada reok Ponorogo, seperti itu. Nah, waktu itu saya dulu mengambil ojung, yaitu di Sumeneb. Ojung itu tradisi memanggil hujan dengan cara hampir seperti pecut-pecutan dua orang sampai mengeluarkan darah. Nah, darah itulah yang dipercaya masyarakat Sumeneb bahwa bisa menurunkan hujan atau memanggil hujan atau mengusir balak atau kejadian-kejadian yang negatif di Sumeneb. Nah, hal-hal seperti itulah yang teman-teman bisa angkat di PKM PSH. Tidak hanya mengenai budaya, tapi memang budaya yang menarik. Misal tadi, ojung. Menariknya di mana, Mas? Perang mengeluarkan darah, tapi bisa memanggil hujan, dipercaya memanggil hujan. Selain itu, Madura kan terkenal, terkenal akan, kalau mungkin
istilahnya senggol bacok lah. Sering bertengkar, sering ini temperamen, tapi di situ pecut-pecutan sampai mengeluarkan darah, tapi justru menyatukan masyarakat. Nah, itulah yang saya angkat. Nah, itu yang teman-teman nanti bisa ambil di situ. Sangat enak, teman-teman bisa liburan, bisa tahu adat istiadat budaya di tempat yang lain. Enak kok untuk di PSH itu. Tapi itu tadi perlu kolaborasi dengan orang-orang sosial, karena akan ada beberapa analisis terkait sosial tadi. Ya, itu terkait PKM PSH. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Mas Gilang ya, sungguh luar biasa sekali. Sebelum penutupan acara, tolong untuk para peserta menyalakan kameranya ya, karena akan ada sesi foto. Baik, kami ulangi lagi. Akan ada sesi foto, jadi mohon untuk para peserta PKM Formato, PKM Center Formato 2020, harap untuk menyalakan kameranya. Siap, Kak, sudah. Sudah ya. 1, 2, 3. Lagi yuk. Itu banyak yang belum nyala kameranya. Satu, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih kepada seluruh saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Demikian dari serangkaian acara PKM Center Formato 2020. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari acara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.